Halo teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi kesehatan. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Joy Sandia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi, semester 5 kelas E. Baiklah, kita masuk pada pengertian sistem informasi kesehatan. Menurut WHO, sistem informasi kesehatan didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk mengumpulkan, memproses, melaporkan, dan menggunakan informasi dan pengetahuan kesehatan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, tindakan program, dan penelitian. Dan sangat penting untuk sistem kesehatan secara efektif di seluruh dunia. Selanjutnya, kita masuk kepada komponen dan standar sistem informasi kesehatan. Yang pertama ada sumber daya sistem informasi kesehatan, seperti staf yang terlatih, keuangan, dukungan logistik, dan teknologi khusus konteks. Sumber daya ini harus ditempatkan dalam kerangka legislatif, peraturan, dan perencanaan yang lebih luas di suatu negara. Yang kedua ada indikator, yaitu dasar dari rencana strategi sistem informasi kesehatan harus mencakup seperangkat indikator inti dan target terkait yang dapat memberikan gambaran tentang determinan kesehatan, kondisi sistem kesehatan, dan status kesehatan penduduk. Yang ketiga ada sumber data, seperti pencatatan sipil dan vital, yaitu kelahiran, kematian, dan penyebab kematian, sensus dan survei, catatan medis, dan catatan layanan dan pelacakan keuangan dan sumber daya. Dan yang keempat ada manajemen data, termasuk pengumpulan, penyimpanan, kualitas, aliran, pemrosesan, kompilasi, dan analisis data sistem informasi kesehatan. Yang kelima ada produk informasi, yaitu transformasi data menjadi informasi, dan oleh karena itu menjadi alat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti yang akan mengarah pada peningkatan kesehatan. Dan yang terakhir ada diseminasi dan penggunaan. Yaitu meningkatkan nilai informasi kesehatan dengan membuatnya dapat diakses oleh pengambil keputusan dan memberikan insentif untuk penggunaan informasi kesehatan. Dan selanjutnya kita masuk pada masalah dan tantangan sistem informasi kesehatan. Yang pertama yaitu kurangnya investasi kronis dalam sistem pengumpulan, analisis, penyebaran, dan penggunaan data, berarti bahwa hanya sedikit negara berkembang yang memiliki sistem informasi kesehatan yang kuat dan efektif untuk memantau status kesehatan populasi mereka atau kemajuan menuju hasil yang disepakati secara internasional seperti tujuan pembangunan masa kini. Yang kedua, banyak sistem informasi kesehatan memiliki inefisiensi teknis, yaitu mereka tidak memiliki database berpusat, proses standar dan prosedur jaminan kualitas, keterampilan data statistik, dan kapasitas sumber daya manusia sering diabaikan, terutama di negara berkembang dengan staf yang dibayar rendah dan tidak dihargai. Dan yang ketiga, data memainkan peran penting dalam manajemen, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi perawatan kesehatan. Masih ada sedikit kesadaran tentang dampak penggunaan informasi yang lebih besar dalam memajukan kesehatan, dan lebih sedikit perhatian pada sistem yang diperlukan untuk memberikan informasi yang akurat, tepat, dan relevan. Dan yang di bagian terakhir ada penjelasan tentang hal yang dibutuhkan untuk memperkuat sistem informasi kesehatan. Untuk mengadvokasi, memprioritaskan, dan memperkuat sistem informasi kesehatan, diperlukan langkah-langkah berikut untuk mendukung perubahan berkelanjutan di tingkat nasional. Yang pertama tentang kepemimpinan atau kepemilikan negara, yaitu bertujuan untuk mengadvokasi dan memimpin perubahan berkelanjutan yang lebih baik. Yang kedua ada responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan negara. Dan yang ketiga ada membangun inisiatif yang ada. Hal ini penting bahwa strategi penguatan realistis mengenai apa yang dapat dicapai dengan sumber daya dan kemampuan yang tersedia.
Ya, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi sistem informasi kesehatan yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah tulisan, dan sebagainya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.